Puji Tuhan, selamat pagi. Senang kita dapat jumpa lagi dalam acara doa pagi. Kita mengucap syukur kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat karena karunia Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami dengan tubuh yang sehat. Kami dapat menikmati lagi firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu dan kami percaya Roh-Mu menyertai kami sekalian. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dengan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Rasul Paulus menekankan dalam surat Galatia bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, hanyalah karena iman dalam Yesus Kristus. Ayat 16 tadi. Nah, bagaimanakah kita orang berdosa dapat dibenarkan? Yaitu diampuni dosanya. Seorang yang berdosa tidak akan dibenarkan Allah ketika ia melakukan Taurat. Tetapi seorang berdosa dibenarkan Allah ketika ia percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara, jadi yang pertama tentang keselamatan. Keselamatan dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara, Allah secara cuma-cuma menawarkan hidup kekal dalam Yesus Kristus kepada kita, supaya melalui Yesus Kristus yang adalah jalan menuju kepada Bapa di sorga, satu-satunya jalan keselamatan yaitu di dalam Kristus sebagai jalan menuju kepada Bapa, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memproklamirkan dirinya adalah satu-satunya jalan untuk mencapai surga. Tidak ada jalan lain. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima jalan keselamatan. Haleluya. Yesus sudah menebus dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Darahnya dicurahkan membayar dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia datang juga bukan
untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ditebus oleh Yesus Kristus dengan nyawanya. Dia mencucurkan darahnya di salib supaya kita ditebus. Dosa-dosa kita yang seharusnya kita yang bayar, tapi kita tidak dapat bayar. Yesus yang bayar dengan nyawanya. Kita sebagai orang-orang berdosa yang sudah percaya kepada Yesus, berarti kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita dijadikan benar. Kita dibenarkan di hadapan Allah merupakan satu karunia, saudara-saudara. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus, Allah membenarkan kita. Haleluya. Tanpa kita beriman kepada Yesus, maka Allah tidak menerima kita. Allah tidak mengenal kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka Allah membenarkan kita di hadapannya. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, catat, cuma-cuma. Bukan dengan emas perak kita bayar, bukan dengan perbuatan baik kita bayar, tapi gratis, cuma-cuma. Yesus telah menyerahkan nyawa supaya kita yang sebenarnya tidak diakuinya sebagai anak-anak Allah, tetapi karena penebusan Yesus, Yesus menyerahkan nyawanya, maka kita dibenarkan Allah dengan cuma-cuma. Haleluya. Dalam firman Allah, Rasul Paulus katakan, aku telah mati untuk hukum Taurat. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Semua orang percaya telah disalibkan bersama-sama Yesus di kayu salib. Mereka telah mati terhadap hukum Taurat sebagai jalan keselamatan dan kini hidup untuk Allah melalui Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita berterima kasih untuk pengorbanan Yesus. Kita berterima kasih buat penyerahan nyawa Yesus di atas kayu salib. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian supaya kita tetap percaya bahwa dengan
melakukan Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Yang akan menyelamatkan kita yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita, dan kita sadar bahwa kita telah disalibkan bersama-sama Yesus di kayu salib, dan kita hidup untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, berarti kita telah menyalibkan diri kita di kayu salib bersama-sama dengan Yesus, dan kita hidup untuk Allah. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara di hari yang baru. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Tuhan akan tolong apa yang menjadi keperluan kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur di hari yang baru ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan, bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan, sebab kita telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya kita hidup untuk Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Tambahkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak goyah. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, mereka yang dalam kesukaran. Kiranya Tuhan buka jalan. Apapun yang menjadi masalah mereka, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lupakan janji-Mu. Engkau yang berjanji, Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai di akhir zaman. Memberkati umat-Mu yang dalam kekurangan. Tuhan, berikan kecukupan ya Tuhan, biar mereka senantiasa mengucap syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf pemerintah, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semua rencana kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.